Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A8 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Sirosis Hepatis. Baik, ini merupakan anggota dari SGD A8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Susanti Kewatitin dengan 3 digit NIM akhir 014. Sirosis hepatis merupakan suatu penyakit pada hati yang bersifat kronis dan dapat menyebabkan proses difus, pembentukan nodul, dan fibrosis. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab tingkat kematian tersering, terutama pada orang dewasa di dunia. Di dunia, tepatnya di negara barat, penyebab utama dari sirosis hepatis adalah alkohol dan hepatitis C, sedangkan di Indonesia sendiri penyebabnya adalah hepatitis B berkisar sekitar 40-50% dan hepatitis B sekitar 30-40%. Nah, secara klinis, sirosis hepatis dibedakan menjadi dua, yaitu sirosis hepatis kompensata dan sirosis hepatis dekompensata. Sirosis hepatis kompensata dapat mengalami perubahan menjadi sirosis hepatis dekompensata karena pengaruh dari insufisiensi sel hati dan hipertensi portal. Nah, hal tersebut tentunya akan berpengaruh juga pada fungsi hati dan pemeriksaan hematologi. Di antaranya yaitu kadar albumin, jumlah trombosit, dan kadar kreatin. Peningkatan angka kematian pasien dengan sirosis hepatis dapat disebabkan juga karena adanya komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan saluran cerna, asites, sindrom hepatorenal, kemudian ada ensefalopati hepatik, kemudian ada peritonitis bakterial spontan, dan karsinoma hepatoseluler. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan penyakit sirosis hepatis ini. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gede Agus Liang dengan 3 digit NIM terakhir 273. Di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah dari sirosis hepatis. Untuk dari rumusan masalah yang bagian umum, itu bagaimana gambaran klinis dari sirosis hepatis. Untuk bagian tujuan untuk khusus, yaitu bagaimana definisi epidemiologi dan patofisiologi dari sirosis hepatis. Nah, untuk tujuan itu, untuk tujuan umum yang pertama itu untuk mengetahui gambaran klinis dari sirosis hepatis, dan untuk tujuan khusus untuk mengetahui definisi epidemiologi dan patofisiologi dari sirosis hepatis. Untuk manfaatnya itu sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai sirosis hepatis, dan yang kedua sebagai bentuk kajian penulis yang bisa dijadikan referensi penelitian sebagai mengenai sirosis hepatis. Baik, next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Yupurikinanti dengan 3 digit NIM terakhir 190. Izin memulai untuk presentasi mengenai definisi sirosis hepatis. Baik, sirosis merupakan suatu patologi yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang secara aktif dan ditandai dengan penyimpangan dari susunan anatomi hepar dan juga pembentukan nodulus regeneratif, di mana sirosis terjadi akibat adanya nekrosis hepatoseluler. Dan sirosis hepatis sendiri adalah penyakit kronis hati yang ditandai dengan adanya fibrosis, disorganisasi dari lobus dan juga arsitektur dari vaskular, peradangan nekrosis sel hepar dan regenerasi nodul hepatosis sehingga sel akan mati dan kehilangan fungsinya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ninyaman Latista Prameswari dengan tiga digit NIM 154 akan membacakan epidemiologi dari sirosis hepatis. Sirosis hepatis merupakan salah satu penyebab peningkatan morbiditas atau kematian pada negara maju. Sirosis hepatis menjadi penyebab dari 1,03 juta kematian per tahun di seluruh dunia, 170.000 kematian per tahun di Eropa, dan 33.539 kematian per tahun di Amerika Serikat. Menurut data dari WHO pada tahun 2018, sirosis hepatis menjadi penyebab kematian tertinggi ke-9 di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Prevalensi penyakit ini sulit untuk dinilai karena bersifat simptomatik dan tidak terdiagnosis pada stadium awal. Penyebab utama dari sirosis hepatis adalah infeksi virus hepatitis C, penyalahgunaan alkohol,
penyakit hati non-alkohol, serta infeksi virus hepatitis B. Sirosis hepatitis lebih banyak terjadi pada laki-laki dan pada usia 30-59 tahun dengan usia puncak sekitar 40-59 tahun. Baik, selanjutnya yaitu mengenai etiologi sirosis hepatis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Dani Adi Himawan dengan 3 digit terakhir 185. Di sini, sirosis hepatis merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau perubahan susunan hati menjadi struktur yang lebih abnormal dan terjadinya proses difus dengan ditandai dengan adanya fibrosis. Nah, penyebab tersering dari penyakit sirosis hepatis ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan infeksi dan juga alkohol. Nah, pada hepatitis B virus, di mana dapat menyebabkan pasien sendiri dalam kondisi kronis apabila tidak ditangani dengan segera, yang ditandai dengan peradangan konstan, kemudian berkembang menjadi sirosis atau karsinoma hepatoseluler. Nah, sedangkan pada orang dengan kebiasaan risiko konsumsi alkohol, di mana yang berlebih dan akan memberikan peningkatan risiko pengembangan kanker hepatoseluler. Dan penyebab lainnya juga, selain dari alkohol dan juga infeksi, itu ada beberapa, yakni di mana adanya gangguan pada saluran empedu, kemudian kelainan herediter, termasuk adanya defisiensi alpha-1 antitripsin, dan hemochromatosis. Kemudian, serta ada beberapa penyebab yang jarang terjadi juga, namun dapat menyebabkan terjadinya sirosis hepatis, seperti penggunaan obat-obatan ataupun kondisi jantung pada pasien. Mungkin sekian dari saya akan waktu tepat saya persilakan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nikola Masniari Dewi dengan 3 digit dan terakhir 053. Mohon izin untuk memaparkan mengenai patofisiologi dari sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis ini merupakan tahap paling akhir dari penyakit hati yang disebabkan oleh banyak hal. Jadi di dalam sel hati itu kan terdapat dinding sinusoid yang dilapisi juga oleh sel parenkim dan juga sel non-parenkim, di mana sel non-parenkim itu ada liver sinusoidal endothelial cell atau LSECS, kemudian ada hepatic stellate cell, itu yang HSCS, dan ada Kupper cell. Mohon maaf, maksud saya sel Kupper, yang disingkat dengan KCS. Jadi untuk LSECS, ini dapat mengalami dependent rate akibat penggunaan alkohol yang lama yang nantinya juga berujung pada sirosis hepatis. Kemudian juga ada hepatic stellate cell atau HSCS yang kemudian apabila dipapar oleh mediator inflamasi juga akan mengakibatkan KHSC juga akan aktif menjadi AHSC. Jadi aktivasi ini akan menyebabkan terbentuknya fibrosis di hati yang kemudian juga berujung pada sirosis hepatis. Kemudian untuk Kupper cell atau KCS itu merupakan makrofag yang ada khusus di sel hati. Jadi Kupper cell ini dapat mengalami aktivasi apabila terinfeksi oleh virus. Jadi aktivasi dari Kupper cell ini juga akan mengaktifkan mediator inflamasi yang juga akan nantinya menyisakan hancuran pada sel hepatosit. Jadi kemudian akan menyebabkan sama seperti yang lainnya terbentuk fibrosis yang berujung pada sirosis hepatis. Baik, sekian dari saya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nima Dewi Pratnyawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Saya ingin untuk melanjutkan menjelaskan tentang gejala klinis sirosis hepatis, di mana sirosis hepatis pada stadium awal biasanya muncul tanpa gejala klinis, di mana gejala awal yang sering timbul diantaranya menurunnya nafsu makan, perut kembung, mudah lelah dan lemas, hipotensi, testis mengecil dan dada membesar atau ginekomastia, di mana apabila sirosis hepatis sudah pada tahap lanjut, maka gejala-gejala yang lebih menonjol yaitu adanya komplikasi kegagalan hati dan hipertensi porta. Di mana gejala-gejala lain yang timbul pada tahap lanjut diantaranya yaitu adanya ikterus, gangguan siklus haid, rambut pada badan rontok, gangguan tidur, dan adanya pembekuan darah. Baik,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Geri Puspadevianti dengan 3 digit NIMTRA 030. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai diagnosis sirosis hepatis. Diagnosis pasien dengan sirosis hepatis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi sebagai pemeriksaan baku emas. Namun demikian, anamnesis dan pemeriksaan fisik juga dianggap perlu untuk dilakukan. Dari temuan anamnesis, kebanyakan pasien dengan sirosis kompensasi tetap asimptomatik. Ketika gejala terjadi, mereka mengalami kelelahan, kelemahan, kehilangan nafsu makan, ketidaknyamanan pada kuadran kanan atas, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Dari pemeriksaan fisik, bisa dilakukan pemeriksaan fisik umum, sistem syaraf pusat, kepala, perut, lengan, tangan dan kuku, genitourinaria pada pria, dan ekstremitas bawah. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Ardian Depa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang komplikasi sirosis hepatis. Sirosis hepatis yang telah terjadi komplikasi disebut juga dengan sirosis dekompensata. Di antaranya ada yang pertama hipertensi porta, di mana peningkatan resistensi vaskular pada aliran daerah portal. Berikutnya berkurangnya fungsi sistesis heper, gangguan fungsi dari sistesis heper oleh kerusakan heper. Yang ketiga, fungsi metabolik yang abnormal. Hal yang dapat terjadi ensefalopati hepatis, hiperesterogenemia, dan hiperglikemia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Atas waktu dan tempat yang telah diberikan, sebelumnya perkenalkan saya Gedi Mahmangakara dengan NIM 2002-511-073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi lanjutan pada komplikasi sirosis hepatis, yaitu tepatnya pada poin sindroma hepatorenal. Nah, jadi, sindroma ini dapat timbul diakibatkan oleh vasolidasi arteri perifer serta vasokonstriksi pada pembuluh darah renal akibat sirosis hepatis. Kemudian, untuk poin selanjutnya adalah sindroma hepatopulmoner. Jadi, sindroma hepatopulmoner adalah gabungan dari vasolidasi dan juga gangguan oksigenasi arteri. Adapun sebuah terapi yang dapat dipergunakan yaitu dengan transplantasi hati, di mana hal ini dapat meningkatkan sintasan 5 tahun dari 23% menjadi 63%. Selain itu, dengan prosedur TIPS juga dapat membantu memperbaiki pertukaran gas dan juga gangguan pada pembuluh darah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Marta dengan 3 digit NIM terakhir 208. Ini melanjutkan mengenai tata laksana dari sirosis hepatis. Tata laksanaan pasien yang sirosis harus didasarkan pada pencegahan dan perkembangan sirosis sendiri. Yang pertama-tama, kita bisa mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab perkembangan sirosis, lalu kaji risiko pendarahan vena dan mulai profilaksis farmakologis pada pasien berisiko tinggi atau yang mungkin mengalami perdarahan persisten. Lalu yang ketiga, tanda-tanda klinis asites dan peritonitis pada pasien sirosis harus dipantau dan diberikan diuretik serta antibiotik. Keempat, pengobatan encefalopati hepatik, komplikasi umum dari sirosis seperti pembatasan diet, penghapusan tetesan NSP, dan pengobatan untuk mengurangi kadar amonia. Lalu yang terakhir, sindrom hepatorenal membutuhkan pemantauan yang sering. Mungkin untuk tata laksana yang bisa saya sampaikan bisa dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Made Palguna Sastra dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3 yaitu penutup. Baik, kesimpulan. Sirosis merupakan penyakit hati kronis dan dapat menyebabkan proses difus, pembentukan nodul, dan fibrosis. Penyebab utama sirosis adalah infeksi virus hepatitis C, penyalahgunaan alkohol, penyakit hati non-alkohol, dan juga infeksi virus hepatitis B. Penyakit sirosis akan merusak atau mengubah komposisi hati menjadi struktur yang abnormal dan proses difus yang ditandai dengan fibrosis, serta ditandai dengan peradangan yang berlangsung terus-menerus yang kemudian berkembang menjadi karsinoma hepatoseluler. Menegakkan diagnosis pasti pasien sirosis adalah dengan pemeriksaan histopatologis. Tata laksana pasien sirosis harus didasarkan pada pencegahan dan juga perkembangan dari penyakit sirosis. Baik, untuk saran, penyakit sirosis dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang dapat membahayakan hingga menyebabkan kematian pada penderita sehingga pencegahan penting untuk dilakukan. Penata laksanaan pasien dengan sirosis terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah mengobati penyebab yang mendasarinya, serta yang kedua adalah mengobati komplikasi dari penyakit sirosis. Baik, di sini berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, berikut juga daftar pustaka yang kami gunakan. Baik,
Sekian presentasi dari kami dari SGD A8 mengenai sirosis hepatis. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang menyinggung pembaca, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik, di sini sekian dari kami tutup dengan Salma Santi, Om Santi, 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 Om. Baik, sekian presentasi dari SGD A8. Terima kasih.